Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Lestari Armansyah dengan NIM S1E1 21048. Jadi pada mata kuliah algoritma dan pemrograman kali ini saya akan memberikan penjelasan dari materi. Yang pertama adalah if else, yang kedua adalah switch, yang ketiga adalah looping, dan yang keempat adalah nested if. Jadi langsung saja ke materi yang pertama. Untuk materi yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai if else. Apa itu pengertian dari if else? If else adalah pilihan alternatif dari penyeleksian untuk mencari kondisi yang diinginkan. Else if memiliki fungsi yang sama seperti pernyataan if dan diletakkan setelah pernyataan. Untuk contoh yang pertama, buat algoritma atau flowchart dan program untuk membuat luas dalam bangun datar persegi panjang. Untuk variabel yang kita gunakan bertipe integer. Di sini P ini kita umpamakan P ini sebagai panjangnya, L ini sebagai lebarnya, dan ini adalah luas. Untuk flowchartnya itu mulai masukkan P, masukkan panjangnya, masukkan L, masukkan lebarnya. Di sini rumusnya luas sama dengan panjang dikali lebar, lalu langkah selanjutnya tampilkan luas dan selesai. Baik, langsung saja untuk programnya. Integer main. Nah, di sini kita masukkan integernya, panjang, lebar, dan luasnya. Cout, masukkan panjangnya, masukkan panjang sama dengan sin P. Cout, masukkan lebarnya sama dengan sin in nya L, lalu luas sama dengan P dikali L. Cout, luas persegi panjang sama dengan luas. Baik, kita jalankan saja programnya. Masukkan panjangnya 38, masukkan lebarnya 8, berarti luas persegi panjang sama dengan 24. Untuk contoh yang kedua, buat algoritma atau flowchart dan program untuk menghitung rata-rata dari 3 buah bilangan. Untuk variabel yang digunakan bertipe float. Di sini kita umpamakan saja A, B, dan C, kemudian jumlah dan rata-ratanya. Untuk flowchartnya dimulai masukkan A, B, C-nya, kemudian jumlah sama dengan A ditambah B ditambah C, kemudian rata-rata sama dengan jumlah dipertiga, kemudian tampilkan rata-ratanya, lalu selesai. Baik, langsung saja untuk pemrogramannya.
Kita masukkan integernya A, B, C, jumlah dan rata-ratanya. Cout masukkan nilai A. Sin A. Nah, kita copy saja. B. Jumlah sama dengan A tambah B tambah B tambah C. Lalu rata-ratanya sama dengan jumlah per 3. Cout rata-rata dari 3 nilai di atas adalah kita coba jalankan programnya. Misalnya nilai A nya 2, nilai B nya 4, nilai C nya 8. Nah, rata-rata dari 3 buah nilai di atas adalah 4. Contoh yang ketiga, buat algoritma atau flowchart dan program untuk menentukan apakah bilangannya dimasukkan bilangan ganjil atau genap. Untuk variabel yang digunakan itu bertipe integer, n, dan sisanya. N ini kita umpamakan saja ya. Untuk flowchartnya itu mulai masukkan bilangan, sisa habis itu langkah selanjutnya sisa sama dengan bilangan modulus 2. Di sini kondisinya apabila kondisinya sisa sama dengan 1, maka bernilai true. Apabila bernilai true, maka akan menghasilkan bilangan ganjil atau menampilkan bilangan ganjil. Nah, lalu selesai. Apabila di sini kondisinya tidak sisa 1, berarti itu false, akan menghasilkan atau akan menampilkan bilangan genap, dan selesai. Kita masukkan integernya n, sisa, lalu di bawahnya cout masukkan nilai n,
sama dengan sin n sisa sama dengan n modulus 2, lalu di bawahnya if sisa sama dengan 1, maka cout-nya n adalah bilangan ganjil. Else cout n adalah bilangan genap. Kita coba jalankan programnya. Misalnya nilai n-nya itu kita ambil 8, berarti 8 itu bilangan genap karena tidak sisa 1. Kalau misalnya kita ambil 9, berarti itu bilangan ganjil. Untuk contoh yang keempat, buat algoritma atau flowchart dan program untuk menghitung luas dari bangun datar segitiga. Variabel yang digunakan itu bertipe integer, berupa alas, tinggi, dan luas. Untuk flowchartnya itu mulai, lalu masukkan alas dan tingginya, kemudian luas sama dengan dalam kurung alas dikali tinggi, balas kurung diper 2, lalu tampilkan luasnya, dan selesai. Lanjut untuk program berikutnya, untuk menghitung luas bangun datar segitiga. Kita masukkan integernya, luas, cout, masukkan alas sama dengan cin a, cout, masukkan tinggi, cin t, luas sama dengan a t diper 2, cout, luas segitiga atas adalah luas. Baik, kita jalankan saja programnya. Jadi kita masukkan alasnya, misalnya alasnya 12, lalu tingginya 14. Jadi luas segitiga di atas adalah 84. Misalnya mau nilai yang lebih kecil lagi, 3 di sini 6, jadi luas segitiga itu adalah 9. Untuk contoh yang kelima, buat algoritma atau flowchart dan program untuk menentukan nilai terbesar dari 3 buah bilangan. Jadi variabel yang digunakan itu bertipe integer, berupa A, B, dan C. Untuk flowchartnya dimulai, kemudian masukkan A, B, C-nya, lalu A lebih besar, lebih
lebih besar B dan A lebih besar C, maka ini bernilai true. Lalu nilai A itu terbesar. Jadi apabila kondisi di sini terpenuhi, maka dia akan menghasilkan nilai A terbesar lalu selesai. Nah, apabila di sini kondisinya bernilai false, maka akan berpindah ke sini. Kemudian kalau di sini kondisinya bernilai false lagi, maka akan berlanjut ke sini, berarti nilai C yang terbesar, lalu selesai. Langsung saja untuk programnya kita masukkan integer A, B, C, Cout, masukkan nilai A sama dengan sin A. Kita copy saja. If A lebih besar sama dengan B dan A lebih besar sama dengan C. Jadi sini Cout-nya nilai yang terbesar adalah A. Else if B lebih besar sama dengan A, B lebih besar sama dengan C. Cout-nya kita copy saja. Else Cout C. Baik, kita jalankan programnya. Kita masukkan nilai A-nya. Misalnya kita ambil nilai A-nya itu 9, terus nilai B-nya itu 3, terus nilai C-nya itu 7. Jadi nilai terbesar adalah 9. Kita coba angka lain yang lebih besar. Misalnya kita masukkan nilai A-nya itu ada 12, di sini 18, di sini 29. Jadi nilai yang terbesar adalah di sini 19. Jadi yang terbesar adalah 19. Contoh yang keenam, buat algoritma atau flowchart dan program untuk menghitung nilai rapor dari mahasiswa. Variabel yang digunakan tugas UTS UAS itu berupa integer, float-nya itu nilai awal dan char itu nilai akhirnya. Untuk flowchartnya, mulai masukkan tugas UTS dan UAS-nya, kemudian nilai awal sama dengan 0,2 dikali tugas ditambah 0,3 dikali UTS ditambah 0,5 dikali UAS.
Untuk pengecekan kondisinya, nilai awal lebih besar sama dengan 81 dan nilai awal lebih kecil sama dengan 100, maka nilai akhirnya itu sama dengan A. Jadi di sini apabila nilainya bernilai false, di sini kondisinya false, maka akan lanjut ke pengecekan kondisi yang kedua. Ini kondisi yang kedua, ini kondisi yang ketiga, dan ini kondisi yang keempat. Lalu misalnya intinya seperti ini. Kalau di sini bernilai false lagi, maka akan dilakukan pengecekan kondisi di sini. Apabila sini bernilai false lagi, akan dilakukan pengecekan pada kondisi di sini. Nah, apabila bernilai salah lagi, maka akan keluar dan di sini nilai akhirnya itu E. Maka yang ditampilkan itu nilai akhir dan nilai awal dan nilai akhirnya. Kemudian selesai. Langsung saja kita buat pemrogramannya. Kita masukkan integer, UTS, UAS, dan tugas. Lalu untuk floatnya kemudian kita cout, masukkan nilai tugas, sama dengan sin tugas. Masukkan nilai UTS-nya, sin UTS, di bawahnya juga nilai UAS-nya, sin UAS NA sama dengan 0,2 dikali tugas dijumlahkan 0,3 kali UTS jumlahkan 0,5 UAS if NA lebih besar sama dengan 61 NA sama dengan 100. Cout-nya di sini nilai akhir Anda adalah NA else if NA 66 NA lebih kecil dari 81. Berarti di sini cout-nya cout kita copy saja yang ini.
Ini B. Jadi di sini else if lagi. Else if. Kita copy yang ini. Ini ganti jadi 55 dan ini jadi 66. Sini else sini ganti menjadi 40. Sini else. Kita coba untuk jalankan programnya. Ada yang salah. Ini tugas. Masukkan nilai tugas. Kurang semikolonnya. Oke, kita masukkan nilai tugasnya, misalnya 88, UTS-nya 70, UAS-nya 75, maka nilai akhirnya itu 76,1 atau B. Jadi yang kedua adalah materi switch. Pengertian switch. Switch adalah percabangan kode program di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Jika proses perbandingan tersebut menghasilkan true, maka blok kode program akan diproses. Jadi langsung saja untuk contoh yang pertama, buat algoritma atau flowchart dan program untuk menampilkan nilai berdasarkan huruf. Jadi untuk penyelesaian flowchartnya itu yang pertama itu mulai, lalu langkah berikutnya adalah inisialisasinya, nilai huruf, tipe datanya itu char. Jadi input nilai hurufnya ini input nilai huruf, lalu outputnya masukkan nilai huruf. Nah yang ini apabila bernilai true, maka nilai huruf sama dengan A, maka hasilnya akan sangat baik, yang ditampilkan itu akan sangat baik, lalu programnya akan selesai. Nah kalau misalnya di kondisi yang ini bernilai salah, maka akan berlanjut pada pengecekan nilai huruf B, berarti hasilnya baik.
Nah, nanti seterusnya seperti itu. Apabila yang di sini bernilai salah di kondisi yang B, maka akan dilakukan pencecakan pada yang C, dan begitu juga seterusnya. Baik, langsung saja pada programnya. Integer bukan integer, char nilai huruf cout masukkan nilai huruf cin nilai huruf switch to upper. Nah, ini to upper ini fungsinya kalau misalnya ada huruf yang tidak di kapital atau bukan huruf besar, jadi dia untuk mengkapitalkan huruf nilai huruf. Jadi misalnya kalau kita kasih masuk bukan sebentar, langsung contohnya saja. Misalnya itu dia bukan case, misalnya ini bukan A, mau kita masukkan A kecil juga, nilainya tidak akan error. Cout sangat baik. Sini break, gunanya untuk menghentikan kalau misalnya kita melakukan eksekusi pada programnya, dia akan berhenti apabila dia sudah bernilai benar di situ, berarti dia berhenti, tidak berlanjut ke kondisi selanjutnya atau pengecekan kondisi selanjutnya. Sini kurang, sini break.
cout out input salah. Kita coba jalankan programnya. Misalnya kita masukkan nilai, kalau ini biar nilai C, berarti cukup. Ini biar nilai C nya tidak sesuai dengan yang ini, biar tidak huruf kapital, itulah letak penggunaannya ini, to upper ini. Jadi kalau tidak ada to upper, kita masukkan huruf kecil di dalam tampilan programnya tadi, maka dia tidak akan bernilai cukup. Maksudnya tidak akan ditampilkan nilai cukup tadi. Jadi itulah gunanya to upper tadi. Untuk materi yang ketiga adalah materi looping. Jadi perulangan atau iteration atau looping digunakan untuk instruksi yang pernyataannya akan dieksekusi berulang-ulang. Instruksi dikerjakan selama memenuhi suatu kondisi tertentu. Jika syarat kondisi masih terpenuhi, maka pernyataan atau aksi akan terus dilakukan secara berulang. Jika kondisi tidak terpenuhi, maka akan keluar dari blok looping. Untuk looping dalam C++ itu ada 3. Jadi yang pertama itu while, yang kedua adalah for, dan do while. Untuk struktur while itu seperti ini. Untuk struktur for seperti ini. Untuk do while, kalau do while itu aksi atau pernyataannya akan dikerjakan terlebih dahulu, setelahnya ke tahap pengecekan kondisi. Langsung ke contoh yang pertama, buat algoritma atau flowchart dan program untuk membuat 5 tulisan teknik informatika. Jadi variabel yang digunakan itu bertipe integer. Kita umpamakan saja sini n dan i. Jadi untuk flowchartnya mulai masukkan n, i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan n. Jika kondisi di sini bernilai benar, maka akan menampilkan tulisan teknik informatika. Nah, di sini maka akan nilai i sama dengan i ditambah 1. Nilai i nya itu akan ditambahkan dengan 1. Jadi untuk loopingnya akan terjadi di sini. Nah, kalau kondisi itu bernilai salah, di sini kondisinya bernilai salah, tidak terpenuhi, artinya jadi langsung selesai. Programnya akan langsung selesai. Lanjut, langsung saja integer i sini while i lebih besar lebih kecil sama dengan 5, cout teknik informatika NL i++. Kita coba jalankan programnya. Nah, ini dia tulisan teknik informatika ditampilkan sebanyak 5 kali. Di sini ditampilkan 6 karena nilai i-nya itu bertambah 1. Ke contoh yang kedua, buat algoritma atau flowchart dan program untuk menampilkan bilangan kelipatan n dari 1 sampai 100. N itu diinputkan. Nah, variabel yang digunakan itu bertipe integer. Kita umpamakan saja n dan i. Kemudian untuk flowchartnya mulai, lalu masukkan n, lalu i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan 100. Apabila kondisi di sini terpenuhi, maka
akan bernilai true lalu menampilkan nilai i-nya. Nah, di sini i sama dengan i ditambah n, maka akan terjadi looping di sini. Nah, kalau di sini tidak terpenuhi berarti itu bernilai false, lalu programnya akan otomatis selesai. Nah, di sini inisialisasinya. Langsung saja untuk programnya kita masukkan integer i n cout masukkan nilai n cin n, lalu selanjutnya perulangan for i sama dengan n, i lebih kecil sama dengan 100, i sama dengan i ditambah n, cout i. Kita coba untuk jalankan programnya. Misalnya nilai n-nya itu 12. Oh, kita coba untuk tambahkan saja sama dengan di sini. Misalnya kita masukkan nilai n-nya itu 2, jangan 12, 18. Maka yang ini akan ditambahkan. Kemudian untuk contoh yang ketiga, buat algoritma atau flowchart dan program untuk memasukkan nilai sampai nilai yang dimasukkan 0 akan dihitung jumlahnya. Variabel yang digunakan itu bertipe integer, kita umpamakan itu n dan jumlah. Untuk flowchartnya mulai, kemudian jumlah sama dengan 0, masukkan n, lalu jumlah sama dengan jumlah ditambah n sama dengan 0, lalu di sini false. Kalau di sini tidak terpenuhi, lalu di sini false langsung menghasilkan jumlahnya dan selesai. Kalau di sini bernilai true maka akan ke sini lalu memasukkan n. Jadi di sini akan terjadi looping. Baik, langsung saja untuk pemrogramannya. Integer n jumlah sama dengan 0. Lalu di sini do sini cout masukkan nilai n sama dengan, lalu sini cin n jumlah sama dengan jumlah tambah n, sini while sama dengan 0, kemudian cout jumlah nilainya. Kita coba jalankan programnya. Misalnya kita masukkan nilai n-nya 6, sini juga 6, sini 6, sini 0, berarti jumlah nilainya 18. Jadi untuk materi yang keempat adalah nested if.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisinya, flowchart, dan beberapa contoh program pada nested if. Jadi langsung saja, percabangan if sendiri merupakan sebuah pemilihan statement yang akan dieksekusi berdasarkan suatu kondisi. Kondisi tidak hanya satu saja, tapi lebih. If bersarang atau nested if merupakan percabangan if dengan struktur yang lebih kompleks. Di dalam sebuah pernyataan if terdapat pernyataan if yang lainnya. Penggunaan struktur if bercabang biasa digunakan pemilihan beberapa pernyataan bertingkat. Ketika sebuah pernyataan if dijalankan dan bernilai true, maka akan terdapat pernyataan if lainnya pada blok tersebut. Untuk contoh flowchartnya itu, pada nested if itu pertama itu mulai, lalu kondisi yang pertama, apabila kondisi yang pertama itu terpenuhi, maka di dalamnya lagi terdapat kondisi 1.1. Jadi kondisi 1.1 ini yang akan menjalankan yang akan apabila bernilai benar yang akan menjalankan perintah pertama. Jadi apabila ini bernilai salah, maka akan di sini dan akan menjalankan perintah yang kedua. Nah, jika yang kondisi 1 ini bernilai false, maka akan dilakukan pengecekan pada kondisi 2.1. Untuk contoh yang pertama yaitu tabel harga tiket per orang. Nah, jika memasukkan kode tujuan sama dengan 1, berarti tujuannya adalah Jakarta. Jika memasukkan kode tujuan sama dengan 2, berarti tujuannya adalah Bali. Jika memasukkan kode kelas sama dengan E, berarti kelasnya adalah ekonomi. Jika memasukkan kode kelas V, berarti kelasnya adalah VIP. Inputan adalah jumlah tiket yang harus dibeli. Output adalah jumlah harga yang harus dibayar. Untuk penyelesaian flowchartnya, yang pertama itu mulai, lalu masukkan tujuan, kelas, dan jumlahnya. Kemudian untuk pengecekan kondisinya itu tujuan sama dengan 1. Apabila bernilai true, maka dilakukan pengecekan kondisi berikutnya yaitu kelas sama dengan E. Jadi kalau di sini bernilai true, maka akan dilakukan inisialisasi harga sama dengan 1 juta. Nah, apabila di sini bernilai false, maka akan dilakukan pengecekan pada di sini kelas sama dengan E. True-nya diinisialisasikan pada harga sama dengan 2 juta. Jadi akan berlanjut pada langkah berikutnya, total sama dengan harga dikali jumlah, dan berikutnya lagi ditampilkan totalnya, lalu selesai. Langsung saja pada programnya, kita masukkan integer, jumlah, harga, dan totalnya. Charnya, tujuan, dan kelas. Kita masukkan cout, tujuan, sini cout yang pertama Jakarta, yang pertama Jakarta, kita copy saja. Yang kedua Bali, cout pilihan tujuannya ini mau pilihan yang keberapa, yang ke-1 atau pilihan yang kedua, sama dengan in tujuan. Lalu di bawahnya cout yang ini untuk dimasukkan kelas.
out. Ini mau yang kelas ekonomi. Kelas ekonomi atau VIP. Untuk dibawahnya out, pilih kelas. Nah, yang ini dia mau pilih kelas apa? Kelas ekonomikah atau kelas mau pilih kelas apa? Kelas ekonomi atau kelas VIP. Sein kelas. Nah, di sini out jumlah tiketnya. Jumlah tiketnya ini ini jumlah. Nah, di sini mulai masuk blok grouping. Jika tujuan sama dengan 1, if kelas sama dengan bawahnya lagi harga sama dengan 1 juta. Else harga sama dengan 1.500.000. Else if kelas harga sama dengan 2 juta. Else harga sama dengan 2.500.000. Di sini total sama dengan harga di plus jumlah outnya, harga yang harus dibayar adalah total.
Kita coba jalankan programnya. Oh, di sini kurang semikolonnya. Di sini kurang semikolon. Oke, kita coba jalankan programnya. Harga. Misalnya tujuannya mau ke Jakarta, terus kita pilih kelas VIP. Nah, jumlah tiketnya misalnya kita mau ambil 2, berarti jumlah tiketnya kita sini salah, yang ini source-nya kali. Nah, kita jalankan misalnya harga tujuannya itu Jakarta, mau ambil tiket VIP, jumlah tiketnya ada 2, berarti yang harus dibayar itu 5 juta. Untuk contoh yang kedua, buat algoritma atau flowchart dan program untuk pengkategorian penduduk miskin atau tidak. Variabel yang digunakan itu umur, tanggungan, pendapatan, biaya hidup, itu variabel itu berupa integer. Nah, kalau untuk chartnya itu berupa sekolah dan kerja. Untuk flowchartnya itu yang pertama mulai, kemudian masukkan umur. Untuk pengecekan kondisinya, umur lebih besar 18. Jika true, maka akan memasukkan status bekerja. Nah, jika bernilai true, maka akan berlanjut di sini. Sudah bekerja, dilakukan pengecekan kondisi kembali. Jika true, maka akan masukkan pendapatan per bulan dan jumlah tanggungan. Nah, lalu lanjut ke sini untuk biaya hidup sama dengan pendapatan per bulan per atau jumlah tanggungan. Nah, lanjut ke pengecekan kondisi berikutnya, biaya hidup. Biaya hidupnya itu jika lebih kecil dari 300, maka ini kalau bernilai true, dia berarti menampilkan penduduk miskin. Lalu selesai. Nah, jika ini false, maka akan di sini bukan penduduk miskin. Lalu selesai. Nah, kalau misalnya dari sini sudah false, tidak bernilai true ke arah sini, dia akan menuju sini. Masukkan status sekolah, dilakukan pengecekan kondisi masih sekolah. Nah, kalau dia false, maka langsung ke sini. Kalau dia bernilai true, bukan penduduk miskin, lalu selesai. Baik, langsung saja. Integernya itu kita masukkan umur, tanggungan, pendapatan, dan biaya hidup. Jadi sini chart itu kita tulis sekolah dan kerja. Sini out, umur sama dengan sini in umur. If umur lebih besar sama dengan 18, maka di sini outnya sudah bekerja ya atau tidak.
Sein kerja. If kerja sama dengan Y. Maka di sini si outnya jumlah pendapatan per bulan sama dengan Sein pendapatan. Si out jumlah tanggungan sama dengan Sein tanggungan. Biaya hidup sama dengan pendapatan atau tanggungan. If biaya hidup lebih besar sama dengan 300.000. Sini si outnya, si out penduduk miskin. Sini else si out bukan penduduk miskin. Else si out penduduk miskin ini else sini si out masih sekolah ya atau tidak. Sein sekolah. If sekolah sama dengan ya, maka di sini si outnya kan penduduk miskin. Nah di sini else
cout penduduk miskin. Kita coba jalankan programnya. Misalnya di sini umurnya 16 tahun, masih sekolah ya, gitu kan, masih sekolah. Jadi bukan penduduk miskin. Misalnya kita mau ambil yang lain, umurnya misalnya 24, dia sudah bekerja misalnya ya, jumlah pendapatannya per bulan itu misalnya 500.000. Jumlah tanggungannya itu ada 2, bukan penduduk miskin. Untuk contoh yang ketiga, bisa jadi di blok if ada blok looping for while do while. Misalnya terdapat 2 pilihan menu. Yang pertama itu bilangan kelipatan n dari 1 sampai 100, yang kedua faktorial. Nah, lalu jika memilih satu angka program akan meminta masukkan nilai n dan akan ditampilkan bilangan kelipatan n dari 1 sampai 100. Jika memilih 2, maka program akan meminta memasukkan nilai dan akan dihitung nilai faktorialnya. Jadi langsung saja untuk programnya kita masukkan integer, pilih n f sama dengan 1, cout pilihan menu cout n1 bilangan kelipatan n 1 sampai 100. Cout n sini faktorial. Cout masukkan pilihan, mau pilihan yang keberapa, ke 1 atau yang kedua. Jadi sini sein pilih if pilih 1 coutnya masukkan nilai n sama dengan sein n cout bilangan kelipatan dari 1 sampai 100 adalah NDL for integer
I sama dengan N, I lebih kecil sama dengan 100, I sama dengan I plus N. Coutnya Cout I, sini ND L else if pilih oke, di sini Coutnya Cout masukkan nilai yang akan dihitung faktorialnya. Cin F, jadi sini if F lebih besar dari 1, for integer C sama dengan F, J lebih besar sama dengan 1, sini J minus sama dengan kali Cout F else Cout pilihan Anda salah. Kita coba jalankan programnya. Misalnya kita mau pilihan yang ke-1, masukkan nilai, misalnya kita mau ambil kelipatan dari 20. Kalau kita coba yang pilihan kedua, faktorial dari 3